ini bisa bertatap muka, yang mungkin seperti Bunda Uti katakan tadi, bukan ini ya, kalau kita bilang sibuk, orang lain mungkin lebih sibuk daripada saya. Mungkin dengan kekurangan saya belum maksimal di TKIP kita. Kemudian salawat dan salam sama-sama dan sajikan kepada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau adalah yang harus kita kasih tahu kepada anak-anak bahwa Nabi Muhammad itu adalah idola kita, bahwa Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dimulai dari balita, sejak anak-anak kecil. Telah kita tanamkan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad itulah idola kita. Jangan sampai anak-anak kita itu mengidolakan orang lain, mengidolakan artis-artis, mengidolakan artis Korea yang sekarang yang lebih viral. Mereka lebih senang sama mereka daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kehormatan saya kepada kepala sekolah seperti Bintang, mau bilang Askia, Bunda Uti, kemudian juga kepada Bunda Emma dan Bunda Dara, dan juga mobil khusus kepada Bunda. Kalau saya biasanya bilang Bunda, di sini apa? Mama ya? Boleh ya? Mama. Boleh Bunda juga. Ya, alhamdulillah sudah bisa berhadir hari ini. Walaupun tidak semuanya bisa berhadir, tapi inilah yang Allah sudah tentukan hari ini untuk berhadir di rapat pada hari ini, sehingga menyukseskan program-program yang ada di sekolah. Sekolah kita ini adalah dari Yayasan Seramo Sejahtera, yang insya Allah kalau dibaratkan anak bayi itu baru bisa balik kurang lebih mau 4 tahun ya. Banyak kekurangan kita masih di sana sini yang harus sama-sama kami berbenah dan juga saran daripada budak-budak semuanya. Memang untuk meningkatkan sebuah sekolah itu butuh sinergi, seperti Bunda Ena katakan, butuh sinergi antara sekolah dan orang tua. Tidak bisa hanya sekolah saja. Sekolah kita ini TKIP Bintang atau PAUD Bintang itu berada dalam jaringan sekolah Islam terpadu. Yang namanya jaringan sekolah Islam terpadu kita sudah tingkat nasional. Kita sudah se-Indonesia sudah menjadi anggota JSIT itu dan se-Indonesia, dan sekolahnya itu sudah 10 ribuan. Jadi kita memang diakui tingkat nasional. Walaupun kita baru berapa tahun berdiri. Dengan asumsi bahwa kita ingin sekolah ini ada karena keinginan kita yang sangat luar biasa, sehingga anak-anak kita itu punya akhlak yang baik ya, dan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Hadis. Jadi kita merupakan gabungan dari jaringan sekolah Islam terpadu. Ya, di sini kita sebiran ini ada beberapa sekolah baik dari TK, dari SD, SMP. Kalau Askia dengan Bintangnya dibaratkan saudara, adik abang, saudara. Iya, adik kakak. Saudara gitu. Jadi tidak ada lebih mengedepankan Askia, lebih mengedepankan Bintang, tidak, kita sama. Karena kita kurikulumnya sama. Karena di jaringan sekolah Islam terpadu sama. Karena mungkin Askia lebih duluan, maka mungkin lebih dikenal Askia. Insya Allah kita akan terkenal juga kalau kita bersinergi di sini dengan program-program. Jadi karena kita kurikulumnya sama, insya Allah kita akan perlahan-lahan kita akan meningkatkan produktivitas sekolah kita ini. Dan tidak menutup kemungkinan Bintang akan lebih dahsyat dari Askia. Tidak menutup kemungkinan.
diakibatkan karena sinergi orang tua dan sekolah, dan juga dari gurunya, kepala sekolahnya, stakeholder yang ada di sekolah, baik itu pembinanya, ketua yayasannya, kepala sekolahnya, gurunya, dan orang tuanya. Nah, yang berpartisipasi dalam itu saya sudah melihat tadi, luar biasa sekali partisipasi tadi ya, mengikuti semua program yang ada yang sudah dipaparkan tadi ya. Dan juga salah satu program yang di jaringan sekolah Islam terbaru adalah seperti ada tarifnya. Nanti apa kelebihan di sekolah pun nanti akan bersama-sama dengan orang tua juga. Misalnya di bagian tarifnya atau di bagian sayurnya seperti itu kan. Sehingga kita lebih unggul daripada sekolah yang lain. Itu juga butuh kontribusi dari bunda-bunda yang ada di sekolah ini. Jadi bukan hanya sekedar menitipkan anak di sini yang penitipan ataupun playgroup yang sudah dititip sampai TKB ya, sudah bukan. Tapi kami sangat membutuhkan saran-saran. Itu saran-saran membangun biar bintang lebih bisa meningkat lagi, biar siswanya banyak. Walaupun kita memang tidak memaksimalkan sampai 31 ruangan, tidak. Kita memang sudah komitmen sekitar paling banyak itu 15 siswa, biar kita lebih maksimal dengan anak-anak, lebih enak kita kontrol. Dan insya Allah juga ini kita masih sewa, dan kita akan pulang ke rumah kita sendiri insya Allah. Tanahnya alhamdulillah sudah ada, tapi kalau memang ayah bunda mau wakaf silahkan, karena wakaf itu sangat penting untuk diri kita sendiri juga, bagian kontribusi kita untuk akhirat. Dan kemarin Bu Mari katakan bahwa wakaf itu hanya 20.000 sebulan, kan sedikit, 20.000 sebulan sedikit, 20.000 sebulan, tapi kita sudah menabung untuk diri kita, untuk akhirat kita. Karena tiba-tiba nanti waktu ketika kita meninggal, ya sedekah jariah kita datang, wakaf datang, kita meninggal tapi seperti ditransfer celengan, sering datang masuk ke dalam pahala kita. Jadi kita katakan, ya Allah dari mana ini? Ini kan dulu engkau pernah berwakaf, pernah ini memberikan sedekah kepada orang lain yang orang lain tidak tahu. Amalan terbaik kita, cari amalan terbaik kita yang orang lain tidak tahu. Jadi kalau bisa memang bunda-bunda ini tidak ada paksaan, tapi memang ada, kita buka wakaf sebulan 20.000 ya, setiap bulan rutin. Karena kita bisa menyelesaikan wakaf tanah plus semoga tahun ini ada, kemarin itu pernah kita dapat bantuan dari dinas, cuma akhirnya nggak jadi dapat, ada miskomunikasi ya, orang dinas dengan orang dinas, jadinya kita nggak dapat bangunan. Semoga tahun ini kita dapat, sehingga kita bisa mandiri di tanah sendiri, di sekolah sendiri. Jadi kita nggak ada sewa lagi. Jadi setiap tahun itu pembina yayasan itu memikirkan sewa setiap tahunnya. Jadi seperti itu ya. Padahal mungkin kita bisa maksimalkan di hal yang lain, bukan hanya prasarana. Tapi begitulah swasta. Swasta itu memang memikirkan bangunan ya. Setiap tahun, seperti juga kami di Askia, itu setiap tahun bangun. Jadi karena kita memang jaringan sekolah Islam terpadu, harapannya adalah kita menginginkan orang tua itu bersinergi dengan sekolah, sehingga program yang ada di sekolah itu bisa dijalankan, dimaksimalkan, dan tidak harus orang tua itu mengiyakan. Nah, mungkin ada usulan-usulan terbaik. Siapa tahu usulan sekolah itu belum baik, tapi bisa diutarakan. Kalau bisa, menurut saya begini, itu juga bagian daripada sinergi. Bukan berarti harus iya semuanya, enggak. Karena kan misalnya gini, yang mana kalau di depan sekolah kita maunya biar hijau dikit, kayak mana mau diusulkan? Yuk kami mau sumbangkan pohon, misalnya seperti itu, atau bunga dan sebagainya. Itu juga bagian daripada ikut peran serta orang tua di sekolah, peran serta masyarakat, peran serta orang tua. Dan kalau berbicara sinergi, bukan hanya
memaksimalkan mengikuti program yang ada. Yang namanya sinergi itu adalah juga di bagian pembelajaran. Jadi juga di bagian tugas-tugas. Ketika ada tugas dari sekolah, ya, atau pemantapan membaca dan sebagainya, walaupun itu bukan bagian daripada sekolah, tapi setidaknya ada daripada orang tua, dari bunda-bunda sini yang memaksimalkan juga, bukan memaksimal tapi memberikan waktu sedikit buat anak kita, ya, terutama yang TKB yang mau melanjutkan ke SD, mau SD mana terserah, nah, gitu kan. Ketika dia mau melanjutkan ke SD, maka mau tidak mau dia harus siap, dari segi kematangannya harus siap. Yang kedua, tuntutan di SD itu kurikulumnya itu, ya, buku tematik itu udah berwacana, udah ada tulisan panjang-panjang. Jadi kalau memang anak kita kalau mengenal huruf memang wajib di TK, tapi untuk membaca memang belum, tuntutannya di SD. Tapi kalau ada TK yang bisa memaksimalkan dia bisa membaca, luar biasa. Tapi tidak boleh dipaksa. Itu intinya, tidak boleh dipaksa. Intinya kalau dari segi kurikulum dan permen itu ada di SD. Tetapi kurikulum kita sekarang di SD menuntut anak itu harus bisa membaca. Harus bisa membaca. Kalau dulu kita di SD kelas 1 baru belajarkan A, B, tulis, ya. Sekarang enggak lagi. Terus ada wacana keluarga Pak Tani yang jelaskan. Karena pertema tentang diriku, dijelaskan diriku. Nanti kalau anak-anak yang tidak belum siap, akan terkejut ya. Makanya di awal-awal kalau kita tidak dulu membahas mapel dulu, tapi kita lingkungan dulu, seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kita harus siap, apalagi beberapa bulan untuk TKB, ya kan, yang udah mau melanjutkan ke SD, untuk mendampingi. Dulu anak saya itu mau selesai TKB belum bisa membaca, karena dulu di TK kita cantol, belum siap, masih huruf apa ya, belum ke Z pun, R kalau nggak salah, rambutan. Jadi karena melihat seperti itu, kami dampingi di rumah. Ya, jadi butuh pendampingan. Jadi kami butuh pendampingan, kami search di internet perkata, ya, yang mudah-mudah dulu. Kalau di Cantol itu ada perkata, jadi yang mudah-mudah, gitu kan. Jadi kami genjot anak saya yang pertama itu, alhamdulillah luar biasa. Ketika di sekolah cepat dia, Cantolnya cepat. Malah kami tidak mengajarkan Cantol. Yang kami print itu adalah perkataan. Tapi alhamdulillah kata buku cepat kali itu kan saya mau present. Kenapa? Karena pendampingan dari orang tua. Anak-anak yang sudah saya lihat juga, anak-anak itu butuh pendampingan orang tuanya, walaupun 15 menit. Karena anak-anak model TK, SD itu nggak lama belajarnya juga. 15 menit cukup. Jangan dipaksa kali. Mungkin kita yang ini terlalu khawatir dan semangat ya. Khawatir kadang-kadang dia bentar aja kok. Udah cukup sebentar, nanti lagi. Sebentar 15 menit tapi maksimal. Nah, maksimal 15 menit maksimal. Baca Quran 15 menit. Memang seperti itu anak-anak, apalagi yang TK. Jangan dituntut untuk setengah jam, 1 jam, nggak bisa. Sebentar siap belajar. Iya. Habis itu berefek panjang. Iya. Sama juga seperti COVID kemarin kan, anak-anak tuntut, kenapa kamu nggak bisa? Masa ini aja nggak bisa? Ya memang belum tahu dia. Ya, itu yang merepetnya orang tua. Ya, yang merepetnya memang orang tua. Apalagi ini kondisi di TK. Kalau di TK itu, yang dibutuhkan anak-anak adalah bahagia. Dia harus bahagia, itu aja. Jadi tidak ada tuntutan belajar. Jadi kalau anak TK itu bahagia dengan kondisi di sekolahnya, di rumahnya, itu aja satu bahagia. Jadi biarkan maksimal dia dalam bermain di TK. Kalau dia sudah maksimal bermain, insya Allah, mudah. Kayak anak kita belajar, kalau belajar dalam keadaan dia fresh, ya, senang, kan, mudah kan? Kayak kita juga, para bunda-bunda. Kalau kita
dalam kondisi fresh, mood, kan? Apapun dikerjakan cepat selesai, kan? Tapi kalau ada sikit dia bilang Maya kan, alah itu aja nggak bisa. Nah, langsung terus mau nyuci kayak buat kepikiran. Nah, itu juga anak TK. Jadi kalau anak TK itu memang bawa dia bahagia. Kasih dia waktu di rumah untuk bermain dengan kita. Bermain dengan kita di rumah dan bermain di sekolah. Jadi masa bermainnya selesaikan di TK sampai dia dari TKB terus. Nah, makanya kalau di TKB nanti baru tekankan belajar sedikit. Jadi bermainnya banyak, belajar sedikit. Makanya dibilang bermain sambil belajar. Kalau di SD baru belajar sambil bermain. Jadi bahagiakan dulu. Nanti tuntutan dia untuk belajar di SD. Nah, dikerahkan sedikit-sedikit sesuai dengan umurnya. Jadi jangan ada tuntutan TK pun disuruh les. Ada tuh. Itu sayang anak-anak. Habis pulang TK, pergi ngaji lagi, les lagi. Allah. Belum waktunya. Ya belum waktunya anak itu seperti itu. Jangan sampai stres dia. Stres dengan masuk SD. Itu dulu. Jadi jangan dipaksa dulu biar aja. Kalau saya di anak TK sudah saya tiga anak saya dan ketiga nih masuk TKA itu saya biarkan dulu dan sesuai dengan adinya, saya biarkan dulu dia bermain yang banyak dulu, bermain. Nanti baru kita selipkan dia belajar. Insya Allah. Jangan takut untuk anak tidak bisa membaca. Ada satu tipsnya untuk anak tidak bisa membaca TKB. Bekali dia dengan buku yang ada komik. Bekali dia buku yang ada komik. Saya anak kedua, ya. Kakaknya sudah bisa membaca, dia belum bisa lancar membaca, bukan nggak bisa baca, belum lancar, perkata sudah tahu. Tapi karena melihat kakaknya baca, ulang buku saya beli di Gramedia, buku Asmaul Husna, ada komik, ada gambarnya, ada tulisannya. Dia suruh baca sama kakaknya, baca kakaknya pun mau. Tapi dia karena keinginan yang sangat luar biasa, akhirnya dia lihat juga, disuruh baca, berulang-ulang disuruh baca. Kemudian saya beli buku Umi Kalsum, ya, bukunya hard, keras ininya sampulnya. Ya, kakaknya disuruh baca juga itu, suruh baca. Kemudian dia baca kembali buku itu berulang-ulang, 25 kali. Dia bisa baca sendiri. Dia bisa membaca karena dia sering membaca karena penasarannya plus kakaknya. Jadi saya nggak usah lagi dongkrak melalui saya, karena sudah melalui kakaknya. Jadi sampai saya bilang ke orang-orang, itu triknya aja. Anak-anak dibekali dengan buku, penasaran anak-anak itu akan menghadirkan dia bisa buat komik. Alhamdulillah buku komiknya itu bermakna, ya, Asmaul Husna dan doa-doa hadiah seperti itu. Dan juga sampai sekarang yang kita nggak ketapang gitu kan, dia udah bisa seperti itu. Jadi memang insya Allah mudahkan, asal kita tahu bagaimana tipe anak kita. Kita cari tahu tipe anak kita itu apakah dengan visual, dengan audio, atau audio visual. Jadi gaya belajarnya jangan dipaksa. Kadang gaya belajarnya cukup mendengar, orang nggak mendengar. Kalau melihat, anak-anak harus melihat. Sekarang coba lihat anandanya, terutama yang TKA, udah bisa dilihat, TKB, itu harus dia gaya belajar seperti apa. Ada gaya belajar anak tuh harus ditemani. Harus, mama ayo ini. Ada enggak? Kalau kita mendekat, dia nggak mau. Awak sana aja, biar kakak sendiri. Ada. Jadi memang harus kita tuh enaknya bagaimana, biar lebih maksimal. Tapi kalau memang perlu pendampingan, itu harus kita dampingi. Kalau bisa sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau anak kelas 3 itu sudah mandiri, yang butuh pendampingan anak ketika masuk SD, kelas 1, kelas 2 itu pendampingan. Cuma kalau BK kan nggak ada soal-soal, nggak ada kan. Cuma yang perlu kalau pulang anak gini aja tanyanya, hari ini abang kakak belajar apa? Atau hari ini kakak ngapain di sekolah? Juga jangan bilang belajar, lebih ini alam kan gitu kan.
kakak sama abang hari ini ngapain sama bu guru. Tuh, itu ajarannya, itu akan mengalir. Itu bagian juga kita mengajarkan kepada anak untuk cerita. Bagus itu. Duluan daripada anak nggak terbuka. Kalau nggak terbuka, nggak pernah kita tanya sampai SD nanti nggak akan terbuka karena nggak dekat. Dan waktu kita bersama anak-anak nggak lama. Nah, di TK dia lendot-lendot, di SD kelas 1 masih juga, kedua kelas 2 iya juga, kelas 3 udah berkurang, kelas 4 kelas 6 nggak lagi. Udah keinginan dengan kawannya, nggak ada lagi dengan kita. Diajak pergi pun Nggak mau. Udah ada nih, karena kenapa dia sudah in dengan kawannya, nggak ada lagi dengan kita. Makanya masa-masa inilah kita bersama dengan anak-anak, dekat dengan anak-anak. Nah, kalau kita sekarang dekat sama anak-anak lagi main HP, nanti bilang Umi selalu main HP. Nah, itu pasti ada kan? Oh, Abi selalu sama HP. Kita sendiri, nah, gitu kan? Kita main sendiri. Itu berarti warning kepada kita. Iya, butuh main bersama kita. Jadi kalau anak laki-laki saya itu semalam aja nggak main sama Abi, dia bilang, Abi hari ini nggak main, kita yuk main. Nah, main apalah? Jadi seperti itu. Jadi memang ada waktu bersama anak kita, walaupun kita pekerja yang sangat luar biasa. Ya. Maksudnya gini, ketika ada waktu yang sebentar, luangkan, maksimalkan waktu. Walaupun kita dari pagi sampai malam. Misalnya ada waktu 1 jam aja, maksimalkan dengan anak, hilangkan HP, hilangkan semuanya, main. Karena yang dibutuhkan anak TK itu adalah dia main mudah-mudahan, main masak-masakan, sebagainya. Itu canggih, dah canggih. Jadi bukan yang lain. Kalau di sekolah sudah maksimal. Kalau di rumah dengan kita, yang dibutuhkan itu adalah kita. Kan tadi anak-anak bahagia. Yang dibutuhkan anak TK adalah rasanya dengan kita, rasanya dan bahagianya. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi, kalau bisa memang setiap rapat semua berhadir sehingga ada nanti sesuatu saran-saran tuh bisa disampaikan. Jangan nanti sarannya ke teman bunda, bukan ke sekolah yang disampaikan. Nah, gitu kan. Kalau ada rapat seperti ini, datang kemudian disampaikan saran-sarannya, saran-saran membangun buat sekolah sehingga kita semuanya imbas lebih maksimal. Misalnya gini, nanti 12 Agustus kita buat pawai dengan tema ini, yuk kecil sumbang. Kalau di sekolah Jawa itu peran serta orang tua sampai orang tuanya ke sekolah, lihat, membantu sekolah, itu sampai segitu. Peran wali muridnya membantu bu guru apa gitu. Cuma beda di Aceh. Kita walaupun nggak sempat membantu, tapi setidaknya memberikan saran. Itu juga peran serta orang tua. Jadi harapannya pada bunda-bunda di sini, walaupun sudah yang TKB nggak ada lagi di Bintang, setidaknya jangan keluar dulu dari grup. Kita buat grup alumni. Nah gitu, kita buat grup alumni. Nanti kalau ada kita sekali nanti berkumpul, anak-anak yang dari alumni Bintang berkumpul gitu kan, buat acara. Kita buat acara karena dengan alumni itulah yang sebenarnya bisa memperkuat ukhuwah. Jadi jangan setelah selesai di Bintang udah nggak ada lagi kabar beritanya. Nah, sampai nanti si anak ini menikah pun ya sekolah Bintang itu diingatnya. Nah, seperti itu kan. Jadi memang ketika nanti sudah tidak ada lagi, tetap berada kontaknya tetap ada, dan kita akan mereka ke nanti angkatan yang keempat. Jadi angkatan yang keempat nanti pun jumlahnya berapa, nomor HP-nya tetap ada walaupun orang tuanya sudah pindah ke daerah yang lain. Jadi alumni dari TKIT Bintang itu jelas berapa orang dan kekompakannya. Jadi nanti kalau bisa bukan hanya wisuda yang dibuat di Bintang, tetapi ada program yang untuk orang tua. Jadi program untuk orang tua, kalau kami di SC buat family gathering.
Nah, membuat family gathering sekali, ajak semua keluarga, ajak semua ayahnya gitu kan, karena kalau biasa harapan memang ayah-ayah nggak akan pergi gitu kan. Jadi ayahnya, adiknya ini kita buat kegiatan sekali, momen itu yang paling sangat ditunggu-tunggu ya. Yang insya Allah akan kita kenal. Kalau nanti kita ke pasar dan sebagainya, kenal, oh itu ayahnya Kasturi, oh itu ayahnya ini, abang ini, seperti itu. Jadi semuanya hadir bersama, jadi di family gathering. Ini hanya usulan ya dari saya. Subhanallah sudah berhadir pada hari ini. Yang sangat diharapkan adalah sinergi sekolah dan rumah, kekompakan dari bunda-bunda ya. Jangan nanti ada bunda yang nggak kompak satu sama lain di satu TK, TKA maupun TKB. Kompak. Kalau ada kekurangan dari TKIP Bintang dikasih tahu, baik itu gurunya, baik itu sekolahnya dan sebagainya, itu dikasih tahu biar kita menjadi evaluasi. Tapi kalau nggak dikasih tahu, kita baik-baik selalu gitu kan, nggak ada perbaikan. Karena memang kita setiap tahun itu akan melakukan evaluasi dan rapat kerja. Di mana kekurangan kita itu yang akan kita kita usahakan biar maksimal. Baik itu kegiatan kita juga, mohon dari bunda-bunda agar bisa memberi saran dan solusi terbaik. Mungkin ini pada hari ini